Perjalanan dimulai dari Kawali, sebuah kota kecil yang berada di kaki Gunung Ciremai, menuju Tasikmalaya. Kota yang terkenal dengan keindahan alamnya dan kebudayaannya. Dalam perjalanan kali ini, saya mengendarai Mercedes-Benz W124-320, sebuah mobil legendaris yang dikenal dengan kenyamanannya. Mobil ini memiliki transmisi manual yang memberikan sensasi mengemudi lebih intens namun tetap mulus di setiap giginya. Sepanjang perjalanan, kami melewati jalur yang berkelok dan menanjak, namun Mercedes-Benz W124E320 dengan mesin 3.200 cc-nya mampu menghadapi tantangan tersebut dengan sangat baik. Dilengkapi dengan suspensi yang sangat nyaman, mobil ini meredam setiap guncangan jalan yang kurang rata, memberikan kenyamanan ekstra meskipun jalur yang kami lewati cukup menantang. Mesin yang responsif dan tenaga yang melimpah membuat setiap akselerasi terasa mulus tanpa adanya hentakan yang mengganggu. Tak hanya itu, di dalam kabin, suasana terasa sangat tenang dan nyaman. Kulit jok yang empuk serta tata letak interior yang ergonomis membuat perjalanan terasa lebih menyenangkan. Sistem pendingin udara berfungsi dengan baik, menjaga suhu di dalam kabin tetap sejuk meski matahari bersinar terik. Setiap detail di mobil ini, mulai dari kemudi hingga panel kontrol, dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal bagi pengemudi dan penumpang. Sepanjang perjalanan menuju Tasikmalaya, pemandangan alam Jawa Barat yang hijau dan asri semakin menambah kenikmatan perjalanan. Di setiap tikungan, suara mesin yang halus dan stabil menemani, memberi kesan bahwa Mercedes-Benz W124 ini adalah kendaraan yang tak hanya mengutamakan performa, tapi juga kenyamanan tinggi untuk pengendaranya. Tak terasa, perjalanan dari Kawali menuju Tasikmalaya yang memakan waktu sekitar 2 jam pun berjalan lancar, dengan mobil yang tetap stabil dan nyaman di setiap perjalanan. Mercy W124-320 manual ini benar-benar menunjukkan kelasnya dalam hal kenyamanan dan performa, menjadikan perjalanan panjang ini begitu menyenangkan. Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasanya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu cara untuk mendapatkan amal jariyah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariyah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Intinya fisikal, bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariyah, di antaranya makanan dan minuman. Jadi hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadis ini. Kata Nabi SAW, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan. Saya akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Qudamah, seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Yang semestinya Anda bisa kerjakan, sholat malam, sedekah bakti dengan orang tua, baca Quran, sholat berjamaah, yang Anda sia-siakan dan Anda menyesal kenapa tidak kerjakan sekarang. Dan bayangkan semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Kesempatan zina, berzina, kesempatan dusta-dusta, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan. Dan Anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum Anda sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak kadang-kadang dia sampai nangis-nangis Bapak ini. Terus dia nangis. Lalu saya bilang, tolong panitia, datangkan geranda jenazah. Datangkan. Banyak orang tidak faham tentang, saya mulai dulu dengan definisi pernikahan. Dan ini sudah terbit dalam bentuk DVD manajemen rumah tangga Islami. DVD saya bisa dicari, insya Allah ada. Teman-teman Wisol terbitkan, dan juga kalau